Shalom saudaraku, teman-teman, kembali berjumpa dalam My Room. Mari berikan hati, berikan waktu kita untuk sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan yang di dalam kita akan buat kita semakin hari semakin intim dengan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama menyanyikan lagu ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Oh, mari sama-sama menyembah Tuhan. Dia ada di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sapa, mari kita melekat kepada Tuhan. Haleluya. Ya rasa karata karala, ya
Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Ya ralama sekurulo bapa paralama. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami yang mengikuti acara ini saat ini Tuhan. Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Biar kami lebih dekat dan lebih intim Tuhan. Di dalam waktu kami bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ralama sekuru papa ralaka ralapa. Ya rapata sekarala mata karala bata karala. Ya rapata karala sekura papa pata karala. Lekarat apa sekarala pata karala. Yang sedang bersedih hati, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kesedihan hati kita. Yang sedang bimbang, Tuhan tahu kebimbangan kita. Yang sedang bertanya-tanya, Tuhan juga siap menjawab. Ketika kita berdoa memuji Tuhan dengan segenap hati, bersedia mendengar, Tuhan siap menjawab doa-doa kita. Tuhan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sekarala marala bapa bapa, lekarasya karala mata karala bapa bapa. Mungkin ada yang sedang khawatir pada hari ini. Tuhan juga mengetahui apa yang menjadi kekhawatiranmu. Mari datang kepada Tuhan saja. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang baik. Bahkan Tuhan sendiri yang menawarkan ketika Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya rasekarala marala bata karala bata. Mari saudara menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Oh rasekarala marala marala bapa bapa. Ya ralama sekarala bata karala bapa. Kami percaya Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami. Roh Kudus akan menjamah hati kami semua. Roh Kudus akan masuk dalam hidup setiap kita. Mari semuanya membuka hati. Dan kita bersama-sama katakan, Roh Kudus, aku siap untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku siap ditolong oleh Roh Kudus. Mari buka hati saudara. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkau
jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita di rumah masing-masing. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Ya ralama syakaralama ralabatakaralamata. Lekarasikaramata karalamata karalabatakara. Lasekuropataka ya rapapataka. Lekoria patakana sekaralama ralamata. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya. Ralamaya ralaba ralaba ralaba. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Ya rasekaralama ralama ralaba. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Jamah kami semua Roh Kudus. Jamah kami semua Tuhan. Ya rasekaralabata karalamata karalabata karalaba. Pulihkan hati kami. Mungkin ada yang sedang marah, Tuhan pulihkan. Ada yang sedang kecewa, ada yang khawatir, Tuhan pulihkan. Kau yang sanggup memulihkan. Kami mau taat, kami mau nurut sama pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya ralama sadalama. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan Yesus. Mungkin sementara kita sedang menyembah, ada yang Tuhan ingatkan, ada yang Roh Kudus ingatkan. Ada perkara-perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mari minta Tuhan memulihkan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Mari Tuhan akan menyanggupkan kita, Tuhan akan memampukan kita. Sehingga kita dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari tabiat tingkah laku yang tidak berkenan, dilepaskan dari cara berpikir yang salah, dilepaskan dari omongan-omongan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Roh Kudus jamah setiap kami, jamah kami Tuhan, pulihkan hidup kami, tolong ya Tuhan. Biar firman Tuhan juga terus menolong kami, menguatkan hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang sedang lemah, sedang goyah. Tuhan Kau beri kekuatan yang baru, kekuatan yang dari sorga menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memberi hati kami. Roh Kudus berbicaralah melalui pelayanan ini kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom yang baru bergabung, shalom. Puji Tuhan. Mari kesempatan acara My Room, saya percaya ini bukan hanya sekedar acara, ya. Tapi saya ingin ini menjadi semacam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, wah Om, aku lagi sibuk, ya ngerjain ini, ya dan ngerjain itu. Ayo, ambillah waktu, enggak lama, 30 menit, ya. Duduk, mungkin di depan komputermu, sementara engkau kerja, tutuplah layar yang lain, window yang lain. Ya, arahkan hati kita sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Saat ini Om Rudi, ya saya akan menyampaikan satu renungan singkat dengan tema apakah khawatir menguntungkan? Apakah khawatir menguntungkan? Ya, saya berangkat dari sisi ini. Ketika seseorang menghadapi sesuatu, maka reaksi yang timbul itu yang cepat adalah khawatir. Ya, bahasa sederhana saya khawatir itu begini. Saya punya kekuatan 3, kemudian masalah yang datang 7 kekuatannya. Maka kita, saya nggak bisa nih, saya tidak mampu. Lalu ketika kita menghadapi ketidakmampuan menghadapi situasi tersebut, kita kemudian memiliki sebuah reaksi dalam hati atau pikiran kita, jadi khawatir. Gawat nih. Susah nih ya. Ini 3 dan 7 tadi ukuran yang secara gampang matematis. Dalam kehidupan mungkin menghadapi persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan sekolah, dengan ujian, dengan kemampuan membayar sesuatu dan lain sebagainya. Ya, orang merasa tidak mampu dan kemudian timbullah rasa yang namanya khawatir. Ya, saya akan baca ayat yang sangat terkenal 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, serahkan. Serahkan itu apa ya? Saya bersama dengan Rama di sini. Misalnya saya ingin menyerahkan ini ya, air minum ini. Rama, ini saya serahkan. Maka ketika saya menyerahkan, Rama memilikinya. Rama memegangnya. Ya, akan aneh kalau saya bilang, Ram, ini saya serahkan, tapi saya pegangin. Ram, saya serahkan ya. Saya kasih kamu ya. Saya serahkan ya. Tapi terus saya pegangin dan ini tetap ada sama saya. Rasul Petrus mengajarkan kepada kita melalui ilham Roh Kudus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia Tuhan yang memelihara kamu. Ya, ini sangat sederhana. Meskipun dalam prakteknya enggak sederhana, tapi mari kita belajar. Ya, apa yang akan kita pelajari? Ketika kita menghadapi kehidupan yang terasa berat dan kemampuan kita tidak cukup untuk mengatasi hal itu, ayat ini berkata serahkan. Jadi rasa khawatirnya itu yang diserahkan. Rasa atau pemikiran khawatir. Nggak bisa nih. Memang kemampuan 3 tidak bisa menyelesaikan 7. Nggak bisa. Ya. Tapi ayat ini berkata serahkan khawatir. Oke, saya kemampuannya 3, masalahnya 7. Bisa nggak ada pertolongan? Itu yang kita pikirkan. Ya. Jadi nggak bisa nih. Gawat nih. Matilah. Bukan itu. Itu adalah suara-suara kekhawatiran. Ayat ini juga dilanjutkan sebab ia yang memelihara kamu. Nah, jadi kemampuan saya 3, masalahnya 7. Jangan lupa kita ditambah, kita ini nempel sama Allah yang maha besar. Ya, ia yang memelihara kamu. Nah, ini kan sebuah sebuah konsep berpikir yang sangat mendasar. Kita tahu bahwa Allah itu memelihara ketika kita melewati padang yang berumput hijau. Amin ya. Allah juga menyertai kita ketika kita melewati padang pasir yang kering. Jadi baik padang rumput yang hijau, padang pasir yang kering, atau melewati dasar laut, Tuhan sama-sama menyertai kita. Ingat Desember lalu banyak khotbah di sekitar Immanuel, Allah menyertai.
Dan Allah di sini bukan hanya menyertai, Allah memelihara. Jadi yang namanya musim, masalah tempat, situasi itu tidak mengganggu, tidak mempengaruhi pemeliharaan Allah atas hidup kita. Karena kita anak-anaknya. Nah itu yang mungkin boleh kita pikirkan secara sederhana. Jadi Tuhan itu memelihara. Ini kan seperti orang tua yang memelihara anak-anaknya. Ya, anak pergi ke mall sama orang tuanya lalu kepengen makanan yang mahal. Katakanlah sepiring 60.000 itu kan lumayan mahal gitu ya. Anaknya bilang, "Pak, uang saku saya cuma 5.000. Ya, saya udah nabung seminggu cuma dapat 15.000 karena buat makan yang lain. Saya nggak bisa, saya kepengen makan ini. Gimana nih Pak?" Papanya bilang, mamanya bilang, "Nak, kamu nggak usah khawatir. Kamu tinggal tunjuk aja yang telurnya 1 apa 2 apa 3." Ya, karena orang tua yang memelihara anak ini meskipun dia di mall, di pasar tradisional atau di kafe atau dimanapun, orang tuanya lah yang akan memelihara anak ini. Nah, sesederhana itulah Tuhan atas kita. Makanya nasihat Rasul Petrus, ya tentu ini adalah ilham dari Roh Kudus, serahkanlah segala khawatirmu. Tapi saya nggak mampu Pak, masih kurang 4 tenaganya, baru punya 3, serahkan sama Tuhan, kekhawatirannya serahkan. Lalu tanya, bagaimana caranya Tuhan menolong? Karena Tuhan yang memelihara kita. Nah nanti melalui perjalanan kita akan lihat. Di perjanjian lama ada seorang raja namanya Amazia, Raja Yehuda. Dia menghitung seluruh, nanti bisa dibaca dalam 2 Tawarikh pasal 25. Dia menghitung tentara di kerajaan Yehuda. Lalu karena dia merasa kurang, karena satu hari akan mengadakan peperangan, dia sewa tentara dari Israel. Nah waktu itu Israel nggak nyembah Tuhan. Orang Israel di bawah rajanya menyembah berhala-berhala. Sementara Raja Yehuda ini nyembah Tuhan. Lalu dia bayarkan sejumlah uang yang besar, 100.000 talenta perak. Lalu dapatlah pasukan yang baru. Tapi seorang abdi Allah menegur, dia bilang, kamu jangan libatkan itu. Ya, karena meskipun tentaramu nambah, kamu akan kalah. Karena Tuhan yang punya peperangan. Ya, Raja Amazia nanya, lalu gimana dong kalau pasukan saya lebih sedikit? Dan juga saya udah ngeluarin duit banyak. Abdi Allah itu bilang, nanti Tuhan bisa mengganti lebih dari itu. Lalu akhirnya dia nurut, dia pisahkan prajurit-prajurit Israel itu. Nah kita bisa melihat, kita bisa belajar gini. Raja Amazia khawatir. Lalu di tengah khawatirannya dia mencari pertolongan manusia atau orang lain. Tapi ketika datang firman Tuhan, dia juga mau belajar, lalu dia memisahkan itu. Ya, lalu dengan tentara Yehuda sendiri, akhirnya dia bisa memenangkan pertempuran atas musuhnya. Di sini Amazia belajar bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Saya harap kita juga belajar, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bisa bilang amin? Ya tapi gimana Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah kalau itu pertanyaannya bagus banget. Mari buka Matius 6 ayat 33. Kalau ditanya apa yang harus saya lakukan? Matius 6:33 sangat terkenal, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh, jadi langkah awalnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dengan mencari kerajaan Allah. Buat kita di gereja kita sederhana. Ayo lakukan, ya ini acara My Room. Secara pribadi saya memberi nama Project 33. Ya, 1 jam doa, pujian, penyembahan dan firman. Lakukan itu tiap hari, melekat sama Tuhan. Taruh ketika kita punya masalah, Tuhan, saya punya masalah ini Tuhan. Tapi terus dengan satu pemikiran gini, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Dengan demikian kita menggenapi yang tadi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Taruh kekhawatiran sama Tuhan dengan sebuah kepercayaan, Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya ini menolong setiap kami, memberkati setiap kami, menguatkan ya Tuhan. Ketika kami khawatir, ternyata tidak ada keuntungannya.
Tetapi kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Kami mau terus dekat, menempel erat kepada Tuhan, bahkan ada di dalam Tuhan dan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa sampai jumpa acara My Room minggu yang akan datang. God bless.